Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Tifuladiul Haq. Di sini saya akan membuat video mengangkat tema manusia dalam perspektif Islam. Pernahkah kita berpikir siapa sebenarnya kita? Apa tujuan kita hidup di bumi ini dan bagaimana Islam memandang hakikat manusia sebagai makhluk yang mulia? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kita akan jawab bersama dalam video kali ini. Pemahaman tentang manusia dalam perspektif Islam adalah fondasi penting untuk kehidupan yang bermakna dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Nah, kita akan membahas 4 aspek utama nih. Yang pertama, konsep manusia dalam Islam. Kedua, yaitu hakikat keistimewaan manusia. Ketiga, tujuan hidup manusia. Dan keempat, tanggung jawab serta peran kita sebagai manusia muslim. Nah, mari kita mulai perjalanan untuk pemahaman ini bersama-sama. Pertama, mari kita pahami konsep manusia menurut Islam. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia dan sempurna dibandingkan dengan seluruh makhluk lainnya. Manusia diciptakan dengan bentuk dan struktur fisik yang sempurna, dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan, dan kehendak yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tin ayat 4, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim," yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat ini memberitahu kita bahwa Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaan. Kesempurnaan ini bukan hanya dari sisi fisik, tapi juga melainkan dari sisi spiritual dan intelektual. Allah memberikan manusia akal untuk berpikir, hati untuk merasakan, dan kehendak untuk memilih antara yang baik maupun yang buruk. Ini membuat manusia berbeda dari makhluk lain. Manusia bukan sekedar makhluk yang hidup, tetapi makhluk yang sadar, berkesadaran, dan memiliki tanggung jawab moral. Kedua, kita akan membahas hakikat manusia yang sebenarnya, asal-usul dan keistimewaan kita. Manusia berasal dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan manusia melalui proses yang sangat unik, tidak seperti makhluk lain. Manusia diciptakan dari tanah, kemudian dianugerahi ruh di dalamnya. Yang dimensi ruh ini merupakan spiritual yang membuat manusia hidup dan menyadari keberadaannya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 7-8, "Wa nafsi wa sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Artinya, demi jiwa, zat yang menyempurnakannya, lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ayat ini sangat penting. Ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk memilih. Manusia diberi hidayah, yaitu bimbingan untuk berbuat baik ataupun melakukan perbuatan yang jahat. Inilah keistimewaan yang luar biasa. Keistimewaan manusia terletak pada 4 potensi utamanya, yaitu pertama pada akal pikiran, kemampuan untuk berpikir, benar dan memahami kompleksitas kehidupan. Kedua, ruh dan jiwa, dimensi spiritual yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, emosi dan perasaan, memungkinkan kita untuk berempati, mencintai dan berbelas kasihan. Dan keempat, kehendak bebas, itu kebebasan untuk memilih jalan yang kita tempuh, apakah kita akan memilih jalan yang baik ataupun yang buruk. Kombinasi keempat potensi inilah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, dari malaikat, karena malaikat tidak memiliki pilihan, dan misal dari hewan yang tidak memiliki akal. Ketiga, apa sebenarnya tujuan kita hidup sebagai manusia ini? Apa tujuan kita diciptakan? Ini adalah pertanyaan yang sangat dasar dan merupakan pertanyaan yang fundamental. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjawab pertanyaan ini secara jelas dalam surat Az-Zariyat ayat 56. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, tiadalah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ini adalah tujuan utama, kesempurnaan penciptaan manusia. Namun penting untuk dipahami bahwa ibadah di sini bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan zakat semata. Ibadah dalam Islam ini adalah seluruh kehidupan. Ketika Anda bekerja dengan ikhlas, ketika Anda berbuat baik kepada orang lain, kepada orang tua, ya kan? Ketika Anda belajar untuk mengembangkan diri, ketika Anda membantu sesama yang membutuhkan, semua itu adalah ibadah. Tiap tindakan yang dilakukan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah ibadah. Ini mengubah cara kita memandang kehidupan. Tidak ada pemisah antara duniawi dan spiritual. Semuanya adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Selain itu, manusia juga memiliki tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Ini berarti kita bertanggung jawab untuk memakmurkan, menjaga, dan tidak merusak lingkungan. Tanggung jawab ini adalah amanah yang besar dari Allah.
Keempat, mari kita bicarakan tanggung jawab besar yang dipikul oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikul oleh manusia. Ayat ini menggambarkan betapa beratnya amanah yang diberikan kepada manusia. Bahkan langit dan bumi serta gunung pun tidak berani memikul amanah ini. Hanya manusia yang berani dan mampu memikul beban ini. Amanah ini mencakup tanggung jawab kita ke berbagai pihak yang ada. Pertama, tanggung jawab kepada diri sendiri, yaitu seperti menjaga kesehatan fisik dan spiritual, mengembangkan potensi, dan menjaga akhlak. Kedua, tanggung jawab kita kepada keluarga, memberikan kasih sayang, mendidik, dan menafkahi dengan penuh dedikasi. Ketiga, tanggung jawab kepada masyarakat, berbuat baik, adil, dan membantu sesama yang membutuhkan dan berkontribusi pada kemajuan bersama. Keempat, tanggung jawab kepada lingkungan, menjaga kelestarian alam dan tidak merusaknya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak mulia ini adalah inti dari semua. Ketika akhlak kita baik, maka semua tanggung jawab tersebut akan kita jalankan dengan baik pula. Tapi sebaliknya, ketika tanpa akhlak mulia, semua perbuatan kita akan menjadi kosong maknanya. Oleh karena itu, mari kita membangun akhlak mulia dalam diri kita setiap hari melalui sikap, perkataan, dan perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Nah, sekarang kita sudah memahami tuh 4 aspek penting tentang manusia dalam perspektif Islam. Pertama, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Kedua, manusia memiliki hakikat yang unik dengan potensi akal, jiwa, emosi, dan kehendak bebas yang luar biasa. Ketiga, tujuan hidup manusia adalah beribadah kepada Allah, bukan hanya melalui ritual formal, tapi melalui seluruh kehidupan. Manusia juga bertugas sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi ini. Keempat, tanggung jawab manusia sangat besar kepada diri sendiri, kepada keluarga, masyarakat, bahkan lingkungan. Semua ini harus dilakukan dengan akhlak mulia sebagai fondasi. Mari kita sadari sepenuhnya potensi luar biasa yang kita miliki sebagai manusia muslim. Kita bukan hanya makhluk yang hidup, tapi makhluk yang memiliki misi mulia di dunia ini. Mulai hari ini, amalkan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan Anda. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dan dalam menjaga lingkungan. Dan kesadaran ini mari kita bisa menjadi makhluk yang lebih baik, lebih berguna, dan lebih bermakna. Semoga kita semua diberikan pemahaman dan kemampuan untuk menjalankan misi mulia ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Jazakallahu khairan atas perhatiannya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.